ketika kau tumbuh dewasa, kau akan mengubah dunia. Dan semua orang yang telah lama mencari Tuhan akan menemukannya di dalam. Karena kau akan tunjukkan bahwa Ia adalah kasih. Dalam kesedihan, mereka akan curahkan penderitaannya padamu, dan kau akan jadi perlindungan dan ketenangan bagi mereka. Kau akan menjadi tempat yang aman, di mana orang bisa terhindar dari yang jahat. Kau akan tunjukkan apa yang layak diperjuangkan, dan mereka akan mengikutimu. Mereka akan lakukan kesalahan dan gagal, tapi suatu hari kau menolong mereka untuk bangkit. Kau akan meneteskan air mata pada dunia yang terperangkap dengan peperangan dan kekerasan. Pada mereka yang menderita dan hilang harapan. Kegelapan akan memburumu untuk merobek jiwamu. Kau akan dibenci karena beritakan kebenaran, dan musuh-musuh inginkan kematianmu. Namun sampai nafasmu yang terakhir, kau akan berjuang untuk kasih dan anugerah untuk setiap kami. Dan kau akan menang, karena kau dilahirkan untuk bawa terang. Dan pengorbananmu akan menyelamatkan kami dari dosa. Yesus, Engkaulah harapan kami. Shalom, anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau ditanya tentang kabar, mungkin kita punya jawaban yang berbeda-beda masing-masing ya. Mungkin ada yang jawabannya khawatir karena sebentar lagi akan menerima laporan hasil belajar selama semester ganjil. Atau mungkin juga ada yang jawabannya itu bahagia karena sudah berhasil melewati semester ganjil ini dengan baik dan akan menyambut Natal. Nah, teringat dengan menyambut Natal, ya, karena ini sudah bulan Desember, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal, dan kita sudah mulai sering mendengar lagu-lagu bertemakan Natal, ataupun mungkin di rumah kita masing-masing orang tua sudah mulai menghias rumah dengan dekorasi Natal, atau sudah memasang dan menghias pohon Natal di rumahnya masing-masing gitu ya, untuk menyambut Natal tahun ini ya. Meskipun Natal tahun ini berbeda dengan sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, karena di tengah masa seperti ini, tapi antusias kita tidak berkurang untuk menyambut Natal di setiap tahunnya. Oke, Ibu kasih kalian waktu untuk coba masing-masing memikirkan jawabannya. Ya. Namun sebenarnya, kira-kira apa yang membuat kita antusias untuk menyambut Natal di setiap tahunnya? Selain karena tadi kita akan libur panjang dan mulai memasuki tahun yang baru gitu ya. Atau apa sebenarnya alasan kita untuk bisa antusias dan bersukacita menyambut Natal di setiap tahunnya? Nah, kalau jawaban kalian ternyata karena kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus, lalu siapakah Yesus Kristus itu? Apakah Yesus itu adalah Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah di malam Natal setiap kita menyambut Natal? Ya. Siapakah Yesus Kristus itu? Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam siapakah Yesus Kristus itu, Ibu ajak kalian untuk berdoa bersama-sama dengan Ibu untuk membuka ibadah firman pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada bersama-sama di tempat kami masing-masing. Engkau menyediakan kami waktu, Tuhan, untuk boleh merenungkan bersama-sama firman kebenaran-Mu. Tuhan, bantu kami untuk memahami dengan benar, memahami dengan baik, bahwa Engkaulah juru selamat kami yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Tolong kami Tuhan untuk dapat juga mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Oke,
Siapa kira-kira Yesus kita ini? Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa Yesus adalah bayi mungil yang dilahirkan di kandang domba di kota Bethlehem, ya. Kenapa ya kelahiran Yesus ini menjadi sesuatu yang berita yang sangat besar gitu? Ya, memang kalau kelahiran seorang bayi pasti menjadi suatu sukacita bagi orang tua maupun keluarganya. Tapi tahu tidak, berbeda dengan kelahiran Yesus kita. Berbeda dengan kelahiran Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus, kelahiran bayi Yesus Kristus jauh melebihi kelahiran bayi-bayi yang lainnya. Kenapa? Kenapa ibu berani mengatakan bahwa kelahirannya itu jauh melebihi kelahiran dari bayi-bayi yang lainnya? Ya, karena bayi Yesus itu adalah bayi yang dinanti-nantikan. Bayi Yesus ini adalah penggenapan dari janjinya Tuhan kita, janjinya Allah Bapa, ya, bahwa akan lahir seorang bayi yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Ya. Jadi bayi Yesus ini adalah juru selamatnya manusia. Ya, kalau dikatakan juru, maka orangnya itu adalah orang yang memiliki posisi atau keahlian lebih tinggi daripada orang-orang di bidangnya. Ya, mungkin perumpamaan atau contoh yang ibu berikan terlalu ekstrim ya. Tapi mari kita pahami bersama-sama apa itu maksudnya juru. Nah, ibu kasih contoh bidang lain. Bukan berarti ibu katakan bahwa penyelamat ini adalah bidang pekerjaan atau bagaimana ya. Tapi ibu hanya kasih contoh. Juru masak, juru kunci. Maka orang yang dikatakan dengan juru masak ataupun juru kunci memiliki keahlian lebih tinggi atau dia berada di atas dari orang-orang yang ahli di bidang kunci maupun masak gitu ya. Maka juru kunci dia itu di atasnya tukang kunci, ya kan? Ataupun juru masak dia itu ahli atau di atasnya tukang masak gitu ya. Maka bisa dikatakan bahwa kalau juru dia sudah di atas, sudah high begitulah, sudah high-nya gitu ya. Nah, di sini ibu katakan bahwa memang benar, bukan hanya ibu yang katakan, tapi kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kebenaran. Yesus itu adalah sang juru selamat. Dia itu adalah penyelamat manusia dari belenggu dosa, ya. Kalau kalian sudah menyaksikan video yang ditayangkan sebelumnya tentang puisi bagaimana menyambut kelahiran Yesus Kristus, kalian mendalami setiap kata yang disampaikan si ibu yang menggendong anaknya yaitu Yesus Kristus, Maria gitu ya. Kalian seharusnya dapat mengetahui, dapat memahami gitu. Bagaimana bahwa Yesus ini adalah bayi yang mungil ini yang digendong si ibu Maria adalah penggenapan dari janji Allah. Jadi dia yang akan benar-benar menyelamatkan manusia, menyelamatkan kerusakan dunia pada saat ini karena dosa, karena kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, ya. Seluruh umat manusia bahkan dunia sekalipun sudah mulai rusak, tapi dengan kelahiran Yesus Kristus, si bayi mungil itu yang digendong si ibu, dia akan menjadi penyelamat dan dialah penggenapan dari Tuhan kita Allah Bapa. Ya, Yesus adalah sang juru selamat. Dia adalah penyelamat kita. Patutnya kita bersuka cita dengan kelahirannya ke dunia. Dengan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut atas dosa-dosa yang manusia lakukan. Lalu agar kita manusia dapat benar-benar bersuka cita atas kelahiran Yesus, maka patutnya kita memahami alasan-alasannya. Bagi kalian yang masih bingung atau bahkan belum mengetahui mengapa aku harus bersuka cita dengan kelahiran Yesus Kristus ini, ya, siapa Yesus Kristus ini?
Ya, Ibu sudah jelaskan sebelumnya, Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Dia adalah anak Allah yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut, ya, dari belenggu dosa. Lalu bagaimana aku dapat bersukacita dengan kelahiran Yesus Kristus ini? Bagaimana anak-anak ibu sekalian dapat bersukacita dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia? Ada 3 alasan yang perlu kalian pahami agar kalian dapat benar-benar bersukacita dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Yang pertama, kalian perlu menyadari, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa. 10 perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan kita kepada kita, tetap kita langgar. Kita melakukan dosa dengan tidak menepati ke-10 perintah. Kita berbohong, kita mencuri, bahkan kita tidak benar-benar sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita kepada Tuhan kita. Kita melakukan dosa. Yang kedua, alasan yang perlu kita pahami yang kedua adalah kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari maut atas dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Jadi ibu taruh perumpamaannya, ya, taruh pengandaiannya, ketika kita melakukan dosa, kita ini ibarat jatuh ke lubang gitu ya. Kita jatuh ke lubang dan kita membutuhkan pertolongan orang untuk menolong kita yang sudah jatuh ke lubang. Lubang ini adalah lubangnya maut bagi orang-orang yang sudah melakukan dosa, gitu ya. Ibu kasih perumpamaannya. Maka kita perlu orang yang belum pernah melakukan dosa sama sekali, yang masih berada di luar lubang, untuk menolong kita agar bisa keluar dari lubang tersebut. Dan orang tersebut menggantikan kita untuk berada di lubang tersebut. Siapakah itu kira-kira, gitu ya? Ya, tentunya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia tidak berdosa, tapi dia berani, dia mengorbankan dirinya untuk mengambil posisi tersebut, ya, untuk mengorbankan dirinya untuk berada di lubang maut tersebut. Dia mati di atas kayu salib, menolong kita, mengorbankan dirinya supaya kita bisa terbebas dari belenggu dosa, supaya kita bisa terbebas dari maut atas dosa-dosa yang kita lakukan, gitu ya. Dan yang ketiga, alasan yang perlu kita pahami adalah kita perlu percaya dan menerima Kristus, Yesus Kristus, bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari maut tersebut. Ya. Kalau kita percaya dan menerima Kristus yang menyelamatkan kita dari lubang maut tersebut, maka Kristus benar-benar dapat menolong kita dan dia yang menggantikan kita untuk berada di lubang maut tersebut, gitu ya. Ya, mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Silakan kalian buka Alkitabnya masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Dari ayat tersebut, bacaan ayat yang barusan kita baca bersama, kita mengetahui bahwa begitu besar kasih Allah, kasih dan pengampunan Allah kepada kita, sehingga Ia
datang ke dunia, dia turun ke dunia, yaitu dengan kelahirannya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan dunia yang sudah mulai rusak karena belenggu dosa. Dan dia juga memberikan contoh kepada manusia melalui kehidupan Yesus Kristus selama hidupnya, bagaimana seharusnya manusia ini berperilaku dan bersikap. Jadi, kedatangan Yesus Kristus itu bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi selama hidupnya Yesus Kristus, Tuhan itu ingin agar kita melihat seperti inilah Tuhan ingin hidupnya manusia itu. Seperti Yesuslah Tuhan ingin agar manusia dapat hidup dan bertindak seturut dengan kebenaran, seturut dengan jalannya Allah gitu ya. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena kita ini adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita telah jatuh ke dalam dosa gitu. Kita telah berdosa. Maka manusia perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus yang tidak berdosa dengan berkorban menggantikan manusia mati di atas kayu salib. Nah, Ibu mau mengingatkan lagi, jadi Natal itu seharusnya menjadi perayaan sukacita gitu ya. Sukacita dan ucapan syukur karena kelahiran Yesus Kristus. Ya. Ibu sudah jelaskan di awal siapa itu Yesus Kristus gitu ya. Yaitu Sang Juru Selamat yang lahir untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Sudah sepatutnya kita bersukacita dan benar-benar mau mengubah hidup kita, mau mengubah hati kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami sudah memperdengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya bantu kami untuk bisa mendengarkan, untuk bisa memahami, dan untuk bisa menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Bantu kami agar ini menjadi sesuatu sukacita yang baik untuk kami, yang boleh kami terima dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kelahiran-Mu, Engkau hadir di dunia menjadi penyelamat bagi kami, menjadi contoh bagi kami untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak seturut dengan kebenaran yang Kau, seturut dengan jalan yang Kau inginkan kepada kami. Tolong kami Tuhan dalam ketaatan kami setiap harinya untuk bisa benar-benar menjadi pribadi, menjadi manusia yang seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah kami Tuhan, terima ibadah kami hari ini, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk ibadah hari ini. Untuk menutup ibadah ini, Ibu minta kalian menuliskan refleksi kalian dari 2 pertanyaan Ibu tentang firman hari ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah Kristus bagimu? Dan yang kedua, apa arti Kristus dalam hidupmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini juga menjadi bukti kalian mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal sampai selesai. Terima kasih, selamat siang.